Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kusuma dengan NPM C1C023-060. Di sini saya akan membahas tentang materi hukum bisnis. Hukum demokrasi adalah aturan atau ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani demos dan kranos yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Oleh karena itu, hukum demokrasi berfungsi sebagai dasar untuk menjamin partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan politik. Prinsip-prinsip hukum demokrasi yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang berisi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat di Indonesia. Hal ini mencerminkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada negara hukum. Semua tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum. Prinsip ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga ada kebebasan dan persamaan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum, termasuk hak untuk memilih, dipilih dalam pemilu. Keempat ada pemilu yang bebas dan adil. Pemilu diatur untuk memastikan setiap orang memiliki hak untuk memberikan suara secara rahasia, jujur, dan tanpa intimidasi. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Hukum demokrasi juga menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan kebebasan pers. Yang keenam, ada keterbukaan dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pemerintah harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujud hukum demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada konstitusi, Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur struktur negara, pembagian kekuasaan dan hak-hak warga negara. Yang kedua ada undang-undang, contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur pelaksanaan pemilu umum. Yang ketiga ada lembaga negara. Lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga proses demokrasi. Yang keempat ada partisipasi publik melalui mekanisme seperti pemilu, musyawarah, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan. Yang kelima ada peradilan independen untuk menyelesaikan sengketa hukum, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran demokrasi. Tantangan dalam penegakan hukum demokrasi. Yang pertama ada korupsi politik, praktisi suap atau politik uang yang melemahkan kepercayaan rakyat. Pelanggaran HAM, yaitu tindakan represif yang membumbung kebebasan berpendapat, ketidakadilan dalam pemilu, manipulasi data atau penyelenggaraan aturan pemilu. Kurangnya partisipasi publik, yaitu rendahnya kesadaran atau pendidikan politik. Selanjutnya ada hukum demokrasi, adalah pilar penting untuk menjaga kestabilan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Implementasi yang baik akan menciptakan pemerintahan yang benar-benar mewakili kehendak rakyat. Pemilu yang jujur dan adil, yaitu jurdil. Dalam pemilu, wakil daerah harus memenuhi beberapa prinsip dan langkah-langkah untuk memastikan integritas proses, dan hasilnya berikut adalah penjelasannya. Prinsip pemilu jurdil. Pertama ada jujur. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peserta memilih tindakan sesuai aturan tanpa manipulasi data atau hasil. Tindakan ada kecurangan seperti pemalsuan surat, intimidasi, atau politik uang. Yang kedua ada adil. Semua peserta pemilu memiliki peluang yang sama tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan dilalui aturan hukum tanpa memihak satu kelompok atau kelompok. Proses pemilu jurdil pada pencoblosan wakil daerah. Yang pertama pendaftaran kampanye. Calon wakil daerah terdaftar secara sah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPUD). Kampanye dilakukan secara terbuka sesuai dengan jadwal dan regulasi yang berlaku tanpa menyebabkan hoaks atau ujaran kebencian. Lalu tahapan persiapan pemilu. Logistik pemilu seperti surat, kotak suara, dan daftar pemilih disiapkan dengan transparan. Daftar pemilih diperiksa dan diverifikasi mencegah adanya dana yang tidak memenuhi syarat. Pada pencoblosan, pemilih memberikan surat suara di tempat pemungutan suara TPS dengan kerahasiaan yang dijamin. TPS dijaga keamanannya agar bebas dari intimidasi dan gangguan. Proses pemungutan suara berlangsung tepat waktu dan berorganisasi. Yang keempat ada penghitungan suara.
Surat suara dihitung di TPS secara terbuka disaksikan oleh saksi dari semua calon dan pengawas independen. Hasil penghitungan diumumkan dan didokumentasikan untuk transparansi. Yang kelima ada penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan sengketa, diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada seperti Mahkamah Konstitusi. Keenam ada pengawasan dan partisipasi publik. Pemilu diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, pengamat independen dan media. Publik dilibatkan dalam pemberian laporan jika ada pelanggaran dan menerapan langkah-langkah di atas pemilihan wakil daerah dapat berlangsung secara jujur, adil, dan dicerminkan kehendak rakyat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pengawas BPJS? Tanya kak, pinjam duit dia kak,